Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa. Kali ini adalah kalender reading untuk zodiak Virgo. Jadi kalender reading ini adalah saya tuh membacakan aura kalian setiap harinya bagaimana. Sekali lagi saya tidak misi kerso atau saya mendahului Tuhan, tidak. Jadi saya hanya mau merasakan aura kalian. Nggak tahu kalian ngapain, nggak tahu kalian dapat apa, nggak tahu. Cuman mungkin merasakan oke, aura kamu bersinar, kamu lagi happy, just like that. Ya, jadi hanya seperti itu. Tidak yang saya sesakti itu, saya melihat full kejadian hidup kalian, tidak. Tetap itu hak prerogatifnya Tuhan ya. Saya hanya merasakan aura kalian, itu aja. Dan saya berbagi, siapa tahu bisa untuk bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jadi bisa kayak kalian akhirnya oke, setiap hari ini aura negatifku tinggi nih ya. Rasa pasti kamu hari ini nggak ada apa-apa, aku sedih, aku kacau. Nah ini harus bagaimana, seperti itu. Di sini ada dua pile ya, Virgo, zodiak Virgo ada pile 1, pile 2. Jujur kalau saya 3 pile saya pusing, 7 keliling, energi saya terkuras habis. Akhirnya saya tidak bisa menyelesaikan 12 video untuk 12 zodiak. Jadi sekarang saya putuskan, saya kurangi untuk 2 pile saja ya. Jika ingin lebih resonate, kalian bisa personal reading dan nomor HP saya di WhatsApp dan di deskripsi ya, nomor WhatsApp saya, dan itu berbayar ya. Oke, ini ada 2 file. Ada file 1 dan ada file 2. Kalau milih, jangan milih karena dirimu suka angka 1 atau angka 2. Jangan. Pilih dengan pejamkan mata, rasakan mana yang terkoneksi dengan kamu. Angka file 1 atau file 2. Nah, ini bagaimanakah Virgo? Ada 30 hari ya untuk file 1. Tanggal 1 di sini November ada 30 hari, dan tanggal 1 saya melihat untuk Virgo file 1 energi negatifnya naik. Auranya yang bersinar hanya sedikit ya, berarti ada sesuatu yang bisa jadi ada yang kamu pikirkan dan gak begitu happy di hari itu ya. Happy-nya ada beberapa jam, happy-nya hanya beberapa jam. Terus tanggal 2 energi positifnya naik ya, tapi nggak naik-naik amat, hampir sama dengan tanggal 1. Tanggal 1, 2, 3, 4. Ini energi negatif kamu hampir sama tinggi, jadi hampir kayak 70%-an. Di sini berarti kamu menghadapi sesuatu hal, bisa jadi kamu sangat capek, fisik kamu sangat capek, lemas banget, atau ada yang kepikiran, atau dirimu nggak sehat, bisa jadi seperti itu. Di tanggal 5 energi positif kamu naik, di situ ada kayak matahari, ada sesuatu yang bikin senang. Energi positif kamu hampir 70%, jadi ada sesuatu yang bikin happy di hari itu. Biasanya kalau energi positif naik tuh dirimu lebih fresh, lebih sehat begitu. Di tanggal 6 energi positif kamu masih 75%, masih bagus. Even kamu capek di sini ya, tapi bagus, masih bagus. Tanggal 7 energi negatifnya juga masih bagus, jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini hampir sama. Energi positifnya stabil, kamu tenang, kamu nggak begitu chaos, nggak begitu kacau, nggak begitu bad mood. Adapun bad mood tapi masih bisa mengendalikan diri kamu, jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Di tanggal 11 ini mulai energi negatif kamu ada 56%, sisanya energi positif. Di sini kamu biasa aja. Mungkin hari ini ada rasa yang bikin sedih di pekerjaan kamu, ada sesuatu yang bikin nyesek ya. Jadi tapi kamu bisa tegar menghadapi itu. Di tanggal 12 energi negatif kamu juga masih ini lebih pekat, lebih ada hal yang bikin dirimu lebih sedih, tapi
Ada hal juga yang nyenengin, jadi energi positif kamu terang banget, berarti berimbang. Walaupun ada sesuatu yang sedih, tapi ternyata tiba-tiba ada yang bikin happy. Ada berita gembira, bisa jadi ada sesuatu yang bikin dirimu bahagia. Jadi walaupun energi negatif pekat di hari itu, kamu nggak begitu yang sedih-sedih amat, yang kacau balau gitu, tidak. Tanggal 13 energi positifnya hampir full, dan ini termasuk hari baik kamu ya. Ini adalah hari baik karena ini hampir 85% ke atas energi positif kamu full. Dan ini termasuk hari yang biasanya bagus untuk dirimu melakukan sesuatu hal, mengawali sesuatu hal. Oke, tanggal 13 aku lihat energi positif kamu baik dan bagus ya, Virgo PR1, dan ini termasuk hari baik kamu. Ingat-ingat, dan hari baik ini biasanya bisa kalian gunakan untuk memulai hari-hari yang penting untuk kalian, misalnya membuka toko, melakukan negosiasi bersama seseorang, melakukan kerjasama dengan seseorang, seperti itu ya. Jadi saya juga begitu, mau ngapa-ngapain misalnya sesuatu yang penting. Kenapa saya start upload tanggal 27 November, saya yakin bahwa itu adalah hari baik untuk saya dan channel Dapur Jawa saya. Jadi seperti itu, jadi cari hari yang benar-benar satu hari itu full dan prosentase energi positifnya lebih dari 80%, misalnya itu hari yang baik. Tanggal 14 energi positif kamu bagus, lumayan ya, tapi masih bagusan tanggal 13. Energi negatifnya juga berimbang, hampir 50-50 dengan energi positif kamu. Jadi hari ini mungkin kamu juga lumayan agak lelah, tapi mungkin ya biasa aja, nggak kacau-kacau amat hati kamu, jiwa kamu nggak kacau-kacau amat, ya nggak sedih, ya nggak seneng-seneng amat gitu ya. Tanggal 15 ini saya merasakan Virgo PR1 kayak bekerja berkeras banget, berat banget harinya ya. Di hari itu kamu berat banget, kamu merasa harus ini harus bisa menyemangati dirimu karena energi negatif kamu lumayan naik. Jadi kamu harus bisa support, bisa survive, bisa menyemangati diri kamu bahwa oke, kamu bisa, kamu kuat, kamu harus mencapai ke titik ini, harus disemangati terus. Jadi itu caranya untuk melawan agar energi negatif itu bisa turun ya. Jadi memang aura itu bisa naik turun. Misalnya hari ini aku melihat gelap, misalnya diriku begitu, gimana caranya nggak gelap? Oke, aku harus melakukan ini. So aku lihat auraku sendiri, oh turun. Jadi memang kita harus bisa menyemangati diri kita sendiri, harus melawan rasa malas, harus melawan rasa capek itu. Tanggal 16 ini energi negatifnya juga tinggi, jadi berasa sangat lelah ya. Tanggal 16, 17, 18, 19. Nah, ini 16 sampai 19 hampir sama. Energi negatif kamu hampir sama. Terus di sini kamu mungkin berasa sangat capek, berasa sangat banyak pikiran, beban kamu berasa sangat berat. Sebaiknya dibuat banyak berdoa, menyerahkan semua pada Tuhan, dibikin senang aja. Jangan terlalu dipikirin. Jadi belajar untuk cuek. Untuk cuek itu begini, pada saat dirimu sedih, gak usah dibikin sedih terus. Lakukan aktivitas, jangan terlalu dibikin baper. Di situ akhirnya pada saat kamu bisa pada saat sedih pun kamu bisa semangat, itu melatih mental kamu sih sebenarnya. Akhirnya kamu gak mudah jatuh, kamu gak mudah down pada apapun yang terjadi. Jadi kamu always survive, jadi selalu semangat jadi gitu. Jadi akhirnya kamu bisa nyemangati. Jadi saya juga, kenapa saya bisa bilang begini, pada saat saya memang down, saya selalu bilang pada diri saya harus semangat. Siapa lagi yang bikin dirimu sukses kalau bukan dirimu sendiri? Gak mungkin Tuhan ujuk-ujuk kayak sulapan kamu tiba-tiba sukses tanpa dirimu work hard, tanpa dirimu harus berusaha keras. It's impossible ya, karena apapun kita harus ulet, harus gigih, harus bisa melawan diri kita. Itu yang penting itu melawan diri kita. Kalau melawan orang lain sih mah gampang. Yang sulit itu melawan pada saat kita tuh berasa kayak capek banget, lelah, capek begitu. Itu yang harus kamu semangat untuk diri kamu ya. Tanggal 20 energi positif kamu naik dan bagus ya.
lebih fresh mungkin di tanggal 20 ini. Jadi ingat, kamu harus menyemangati diri kamu setiap hari. Bangun tidur pas sholat subuh ya, siapapun agama kalian pasti pagi hari usahakan pasti ibadah, mungkin beda-beda setiap agama, berdoa, minta sama Tuhan hari ini baik-baik aja, hari ini mendapat berkahmu, hari ini mendapat cintamu Tuhan. Semoga aku selalu bisa menjadi hamba-Mu yang bisa bikin Engkau senyum selalu melihat aku, jadi aku tidak mengecewakan Engkau. Jadi gitu, saya selalu begitu. Saya bilang selalu, saya tidak ingin mengecewakanmu ya Tuhan, saya ingin menjadi orang yang bisa baik di hadapanmu, bisa baik menjadi anak, bisa baik menjadi istri, bisa baik menjadi anak-anakku, biar bisa membangun karma baik untuk kehidupan anakku, anak cucuku di masa depan. Jadi setiap hari saya mengatakan itu, saya ada afirmasi dari setiap hari dalam diri saya di setiap hari itu ya. Jadi mungkin dirimu punya afirmasi lain, kamu bilang hari ini aku harus bisa menyelesaikan masalahku ini, aku harus begini jadi gitu. Karena saya yakin afirmasi itu adalah sebenarnya bentukan dari doa ya, doa untuk kita. Jadi Tuhan itu sangat senang pada hambanya yang selalu berdoa. Jadi jangan lelah untuk berdoa, biar selalu terkoneksi dengan Tuhan ya, biar selalu terkoneksi dengan Tuhan. Maka berdoa, minta terus sama Tuhan, it's okay, daripada kamu minta sama setan, cari pesugihan, terus minta ke tuyul uang ibaratnya gitu ya. Itu lebih sangat berharga dan kamu punya harga diri kalau minta sama Tuhan ya, karena Tuhan itu tidak ada efek sampingnya ya. Kamu akan semakin minta, semakin dekat sama Tuhan, kamu akan semakin mudah, semakin baik, jadi gitu, nggak ada efek sampingnya. Tanggal 21 mungkin agak panjang, tapi seenggaknya kalian bisa kayak kamu bisa melakukan sesuatu yang sama seperti saya walaupun doanya tidak sama ya, karena orang pasti punya tujuan masing-masing. Tanggal 21 ada aura gold, ada sesuatu yang gelap juga tapi nggak begitu gelap. Di sini kamu berarti ada rezeki, tetapi mungkin agak berasa capek. You will tired at the day ya, jadi benar-benar kamu merasa capek di hari itu. Tapi ada yang bikin senang, mungkin dapat cuan itu, dapat bonus mungkin dari kerjaan kamu atau bagaimana gitu ya. Terus tanggal 22 energi dengan 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, Virgo pada 1. Nah ini 22 sampai 27 energi negatifmu hampir sama. Kamu merasa kayak capek, merasa sangat lelah mungkin ya di tanggal 22 sampai 26. Ini energi negatif kamu hampir sama, hampir tinggi ya, tidak tinggi banget tapi lumayan tinggi, karena kalau diprosentasein hampir 59%. So di sini lebih tinggi daripada energi positif kamu, berarti kamu berasa sangat capek, you're tired, jadi benar-benar kamu ada sesuatu yang bikin kamu kepikiran, bisa jadi gitu. Dan hati-hati, jaga kesehatan, jangan terlalu mikir, jangan bikin chaos diri sendiri. Kamu harus bisa fight, kamu harus selalu menyemangati diri kamu untuk bisa survive, karena itu adalah obat. Semangat hidup kamu itu adalah nyawa yang luar biasa, yang energi yang luar biasa, agar dirimu selalu fit ya, selalu bisa menghadapi hidup dengan baik. Tanggal 27 ini ada aura biru, ada sesuatu yang nyenengin, tapi kamu masih kayak auranya masih agak gelap. Mungkin memang karena kondisi, bisa jadi kalau auramu energi negatif kamu naik beberapa hari itu bisa jadi kamu nggak sehat ya. Tapi ini tanggal 27 jadi sesuatu yang nyenengin. 28 ada matahari terbit. Ada sesuatu yang mungkin hal-hal yang ini ada matahari terbit itu tidak semua hari ada seperti ini biasanya ya. Mungkin di hari ini kamu mendapatkan solusi, mendapat kemudahan, mendapat titik terang dalam permasalahan kamu. Tanggal 29 energi negatif naik lagi, tanggal 30 energi naik lagi. Hati-hati, jaga hati, banyak berdoa untuk bulan November untuk Virgo pada 1. Banyak berdoa, banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Pada saat sedih, bilang ke Tuhan, jangan bilang ke tetangga, malah dicaci maki biasanya ya. Jadi minta, bilang sama Tuhan terus. Tuhan, berilah saya kekuatan. Hanya Engkau yang bisa memberi kekuatan pada saya. Hanya Engkau yang bisa memberi saya seperti ini. Hanya Engkau yang selalu ada di sampingku, dan hanya Engkau tempat aku meminta.
Bagaimanakah Virgo Pile 2? Tanggal 1 Virgo Pile 2 energi positifnya naik ya, 75%. Lumayan bikin happy ya. Tanggal 2 energi positif kamu 58%. Sisanya berarti energi negatif, dan tanggal 2 mungkin agak sedikit capek ya, dirimu agak sedikit capek, agak sedikit lelah, tapi masih nggak begitu chaos amat. Tanggal 3 energi negatif kamu naik banget, berarti ada sesuatu yang bikin dirimu nggak stabil moodnya, ada sesuatu yang bikin kamu sedih, ada sesuatu bikin kamu, atau energi negatif naik tuh pas hari itu biasanya kamu berasa kayak ngapa-ngapain malas, ngapa-ngapain nggak semangat, ngapa-ngapain capek. Nah, harus dilawan dengan beraktivitas, bikin sesuatu hal yang mungkin kamu menyibukkan diri kamu biar kamu nggak kepikiran. Ada otak-otak yang malas itu hilang, jadi gitu. Ada otak-otak yang di hati kamu bete hilang. Tanggal 4 energi positifnya naik, tanggal 4 hampir berapa nih, 58%-an, dan hari itu termasuk biasa-biasa aja ya, nggak ada there's no something special, jadi tidak ada sesuatu yang spesial di hari ini. Tanggal 4 biasa-biasa aja, cuman aku merasakan di rumah nggak kayak ada sesuatu yang bikin betek aja di hari itu ya. Tanggal 5 ini 5 bagus, energi positif kamu 75%, jadi kamu berasa kayak mungkin ada sesuatu yang bikin happy, lebih fresh daripada hari sebelumnya. Tanggal 6 energi negatif kamu naik banget dan ada aura merah, hati-hati emosi kamu, jaga biar kamu tetap stabil. Tanggal 7 energi negatif kamu juga naik, di situ saya lihat lebih pekat lagi, mungkin ada sesuatu yang bikin dirimu sedih banget di tanggal 7 itu. Kamu harus bisa kayak menahan diri dan bisa tabah dan tawakal dalam menghadapi hari itu. Di tanggal 8 energi positifnya bagus ya, mulai terang, di situ saya melihat ada cahaya, meski gelap tapi ada cahaya. Jadi tanggal 8 ini ada hal yang bikin dirimu happy dan ada hal yang bikin kamu kayak lega, ada sesuatu baik-baik aja. Tanggal 9 ya, tanggal 9 energi positif kamu masih sama dengan tanggal 8 ya, masih ada yang sesuatu yang ada aura hitam, ada sesuatu yang masalah yang masih kepikiran, tetapi nggak begitu kacau, berimbang ya. Ada sesuatu yang bikin tenang ya di hari itu, jadi walaupun sedih nggak sedih-sedih amat. Di tanggal 10 hari ini juga biasa aja, bikin kamu ada perasa kayak khawatir, worry, cemas. Tanggal 10 kalau bisa jangan dibikin untuk beribadah atau membaca apapun ya yang berhubungan dengan Tuhan, biar kamu nggak terlalu khawatir, nggak terlalu chaos. Tanggal 11 energi positif kamu masih belum naik-naik amat. Tanggal 11 tuh energi positif juga naik tapi berkabut ya, masih ada masalah yang mungkin belum terselesaikan di tanggal 11 itu. Terus tanggal 12 auranya merah, tanggal 12 auranya nggak merah, ada sesuatu yang bikin emosi dan ada sesuatu yang bikin diri marah, ada sesuatu rasanya menahan marah banyak hari, jadi ada sesuatu yang berhubungan dengan amarah kamu. Dan hati-hati, jangan lose kontrol ya, jangan lepas kandas maksudnya jangan lepas landas, jangan terlalu kalau lagi emosi, kalau bisa ditahan biar tidak melakukan hal bodoh atau dirimu tidak menyesal di kemudian hari, menyelesaikan masalah kalau lebih baik dengan hati yang tenang. Tanggal 13 energi positif kamu naik, di sini bagus, di sini hari ini mulai kamu merasakan ada damai, happy, karena energi positif kamu hampir 75% naik terus. Dan hari itu kamu mungkin walaupun masih ada sedih, walaupun bersinarnya tidak jernih, ada kabut, bisa merasakan bahwa harimu lebih baik daripada hari kemarin. Ada hal yang bikin happy daripada hari kemarin. Tanggal 14, 13, 14, 15 ini energi positifnya naik terus, bagus. Cuman yang paling terang tanggal 13, 14, 15, 65%-an lah energi positifnya. Masih berasa kayak ada kepikiran, ada sesuatu yang kamu pikirkan,
tetapi dirimu bisa mengatasi harimu di hari itu dengan baik ya. Tanggal 16 ada energi negatifnya lumayan tinggi. Hati-hati ya, emosi kamu harus dijaga, jangan sampai meledak-ledak. Jadi kamu harus bisa menahan amarah kamu. Banyak dibuat ibadah, dibuat mengaji, dibuat melakukan sesuatu yang positif, dibuat sesuatu hal kamu mungkin membaca kitab-kitab kamu, jadi gitu ya. Semua agama pasti ada, atau dibikin melakukan sesuatu hal yang melakukan kreativitas biar energi negatif itu tidak semakin, biar di otak kita tuh bisa ada rilisnya, ada stress rilisnya, itu dengan cara itu tadi, beraktivitas. Hobi kamu mungkin apa, mungkin bikin gitu ya. Tanggal 17 ini energi positifnya bagus. Dan di sini aku melihat tanggal 17 energi positifnya hampir 77%. Ini hari termasuk baik juga, seperti tanggal 13 dan tanggal 17 ini lebih baik lagi daripada tanggal 13. Dia lebih tenang, dirimu lebih tenang, lebih ada sesuatu yang bikin senang. Tanggal 18 ada aura gold, ada aura gelap ya. Di sini ada rezeki, tapi mungkin ada sesuatu yang masih kamu sedihkan, ada sesuatu yang masih kamu pikirkan ya. Dapat rezeki tapi mungkin belum mencukupi, bisa jadi begitu. Harus banyak bersyukur karena kamu mendapat jalan dari Tuhan ya. Siapa tahu dengan kamu banyak bersyukur, terima kasih Tuhan hari ini, semoga berkah untuk hidup saya, besoknya kamu dapat rezeki lagi. Tanggal 19 energi positifnya hampir 65%, tapi all the day, satu hari itu saya lihat masih terang ya, energi negatif nggak begitu pekat, jadi baik-baik aja, masih dirimu enjoy dengan hari itu, tidak begitu sedih atau chaos ya. Tanggal 20 ini auranya agak banyak hal yang bikin dirimu kayak menahan sesuatu, merasakan dirimu bersedih, ada yang kamu pikirkan, ada sesuatu hal yang bikin dirimu kayak di sini tuh ada langsa banget gitu ya, ada langsa sedih gitu ya, kepikiran banget. Tanggal 21, 20, 21, 22, 23, 24 hampir sama, hari yang melangsa, hari yang bikin dirimu kayak masih, kalau orang Jawa bilang prihatin, masih menahan sesuatu, masih harus kayak menerima, harus tawakal menghadapi ujian hidup kamu. Jadi di hari-hari ini, di tanggal 20 sama 24, seyogyanya kamu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu minta sama Tuhan pertolongan, kekuatan, agar selalu bisa mudah dalam menghadapi masalah-masalah kamu ya. Tanggal 25 energi positifnya mulai naik, even hanya 70%, dan di situ tidak begitu terang di hari itu. Energi negatifnya nggak begitu gelap, biasa aja. Kamu mulai kayak agak sedikit mereda apa yang kamu pikirkan di hari-hari sebelumnya ya. Di tanggal 26 auranya juga, jadi 25, 26, 27, 28 ini harinya hampir kayak merah, hampir jingga. Jadi dirimu kayak menahan sesuatu, kamu harus kayak bertahan di situ dengan hal-hal yang mungkin kamu tidak bisa melakukan sesuatu hal di hari itu. Jadi taunya harus kamu hanya menerima, walaupun mungkin di hati kamu rasa sedih itu ada, pedih ya, masih ada merasakan kepedihan, dan harus kamu kuat. Tanggal 27 ada titik bintang kecil yang mungkin ada sesuatu yang bikin senang walaupun sesak. 27 ada sesuatu yang bikin senang ya. Tanggal 27 ini ada bikinnya senang. 28 juga ada sesuatu yang bikin senang. 29, 30. 29 kalau bisa banyak di rumah, jangan keluar rumah, karena lebih baik banyak di rumah aja. Kalau nggak penting-penting jangan keluar, karena hari itu hari yang mungkin kalau kamu keluar rumah kamu akan kurang baik. Di tanggal 30 energi positifnya mulai naik, ada 75%, tapi nggak senang-senang amat, tapi dirimu mulai lebih fresh daripada hari-hari sebelumnya ya.
Semoga bisa bermanfaat untuk Virgo PL2. Sekali lagi, itu hanya gambaran aura kalian. Jika tidak resonate berarti bukan untuk kalian. Sekali lagi, ini general reading ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.